Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah kita akan memulai pembacaan kitab Matan Nabi Syuja', dan kita mulai dari awal dari kitab At-Taharah. Taib, qala al-muallif wa huwa Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani al-masyhur bi al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, Kitabut Taharah. Ya, kitab tentang taharah. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Air-air allati yang yajuzu biha boleh dengannya at-tathhir bersuci, sab'u miyahin ada 7 air. Ya, miyah jamak dari air. Ya, jadi di dunia ini ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa saja? Ma'us sama'i, air hujan. Ya, sama artinya langit. Jadi air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, ya. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber, maksudnya mata air. Wa ma'ul thalji, dan air salju. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Ya, ini 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air-air tersebut ala arba'ati aqsamin ada 4 macam. Ya, jadi terbagi menjadi 4 macam. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ya, suci dan mensucikan dan tidak makruh. Ini yang pertama. Ya, jadi dia air tersebut suci dan dia mensucikan. Ya, bisa dipakai untuk mandi, ya, untuk berwudu, untuk mensucikan dari najis, ya, membersihkan dari najis. Ghairu makruh, dan tidak makruh penggunaannya. Ya, jadi digunakan dan dia tidak ada sisi karohahnya, makruhnya, tidak ada. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan dia adalah air mutlak. Ya. Jadi air yang masih sesuai dengan sifat aslinya, belum tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Ini adalah air mutlak, suci dan mensucikan. Wa tahirun mutahhirun makruhun, dan yang kedua adalah air yang suci, dia juga mensucikan tapi makruh, ya. Makruh digunakan. Kalau ada air yang lain, maka lebih baik menggunakan air yang lain. Apa itu? Wa huwal ma'ul musammas, yaitu air yang terjemur matahari. Ya. Sebagian memberikan alasan bahwa air seperti ini yang terjemur matahari ini, ya, baik sengaja atau tidak sengaja, itu ya membuat menyebabkan penyakit kulit, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Ya. Bentuk air yang ketiga adalah wa tahirun, dan dia suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Ya, zatnya dia suci, tidak najis, tapi dia tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk mandi, untuk berwudu, ya, dan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Dia yaitu air yang sudah digunakan,
ya istilahnya adalah al-ma al-musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Wal mutaghayyir, dan air yang berubah, ya, bima khalatahu, dengan apa yang mencampuri dia, minat tahirat, berupa bahan-bahan yang suci. Ya, maksudnya apa? Ya, air kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain yang bahan tersebut adalah suci. Ya, seperti kalau di kita ya kopi misalnya, air ya, kemudian diseduh menjadi kopi, ya, sampai airnya berubah menjadi ya kopi, maka ini adalah air yang tercampur dengan bahan yang suci sampai hilang sifat airnya. Nah, maka dia menjadi thahir ghairu mutahhir. Jadi air yang bentuk ketiga ini, thahirun ghairu mutahhir, itu ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sudah digunakan orang ya bersuci, ya orang berwudu atau mandi, ini disebut dengan ma'al musta'mal. Dan yang kedua adalah air yang berubah karena dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Wa ma'un najisun, dan air najis. Nah, ini ya bagian keempat, yaitu air najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun, yaitu air yang halat fihi, jatuh kepadanya, najasatun, suatu najis, wa huwa dunal qullataini, dan airnya kurang dari dua kulah. Au kana qullataini fataghayyara, ya, atau dia itu dua kulah, fataghayyara, kemudian berubah. Ya, ini yang disebut dengan air najis, yang dijelaskan oleh para ya sebagian ulama Syafi'iyah. Wa ma'un najis, ya, dan air najis, ya, di sini jelaskan ya alladzi halat fihi najasah, jatuh kepadanya najis, ya, misalnya bangkai tikus, ya, atau kotoran manusia, ya, najis. Wa huwa dunal qullatain, dan airnya kurang dari dua kulah. Nah, berapa dua kulah ini? Ya, sebagian ulama ya menjelaskan bahwa dua kulah itu kalau dikonversikan ke kolam misalnya, maka kolam ya kubus itu panjang, lebar, dan dalamnya sekitar 1 hasta seperempat, ya, 1/4 hasta, ya, atau 2 jengkal, ya, manusia, ya. Dan kalau dihitung liter, secara liter, maka ya sebagian ulama itu menjelaskan sekitar 160,5 liter, ya, sebagaimana dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha itu sekitar 160 ya liter, ya. Ada yang mengatakan bahwa sekitar 190 liter, wallahu taala alam, ya. Ini dua kulah, ya. Jadi kalau air, ya, menurut ya sebagian ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, kalau dia kurang dari dua kulah kemudian jatuh padanya najis, ya, misalnya 1 ember, ya, tiba-tiba jatuh kepadanya bangkai tikus, ya, mau berubah atau tidak berubah airnya, ya, baunya, kemudian rasanya, warnanya, maka dia menjadi najis, ya, otomatis, ya, karena dia kurang dari dua kulah. Atau lebih dari dua kulah, fataghayyar, tapi dia kemudian berubah, ya, berubah salah satu sifat dari air, warnanya, rasanya, atau baunya, ya, seperti satu kolam banyak tetapi kemudian jatuh kepadanya najis, bangkai misalnya,
ya berubah itu salah satu sifat dari air tersebut, baunya, warnanya atau rasanya, ya. Ya, atau salah satu dari sifatnya saja, baunya saja, atau warnanya saja, atau rasanya saja, maka itu ya menjadi air yang najis. Nah, di sini ada ukuran 2 kula. Wal qullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asah. Dan 2 kulah itu adalah 500 ritel Baghdadi, ya. Baghdadi ukuran Baghdad takriban kira-kira fil asah dalam pendapat yang lebih sahih. Ya. Ini tadi kita sudah sampaikan ya sekitar 160,5 liter atau juga mengatakan sekitar 190 liter ya. Nah, air najis ini kita sampaikan tadi tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci ya, mandi, untuk menghilangkan najis ya, dan tidak boleh dikonsumsi ya, diminum atau dibuat masak ya, tapi dibolehkan misalnya untuk hal-hal yang ya di luar itu, contohnya adalah untuk menyiram tanaman ya. Wallahu taala a'lam.